Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sound Xperia 1 Mark 3 varian Wi-Fi only hitam grade A ya, dengan harga Rp3.990.000. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke Gresik ya, dengan menggunakan ekspedisi pos Indonesia ya. Ini nomor resinya, kemudian untuk nama produk nanti akan kita potong ya, jadi akan kita gunting sehingga kurir tidak tahu isinya apa, seperti itu, untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Kita simpan dulu resinya, kemudian kita jelaskan untuk kelengkapannya ya. Untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi, HP saja plus bonus softcase seperti ini, softcase bening, kemudian kita kasih tambah headset ya, headset Viken extra bass dengan menggunakan jack audio 3,5 ya. Nah, jadi ini ada jack audio 3,5, ini headsetnya seperti itu. Kemudian untuk varian yang dipilih adalah varian Wi-Fi only ya, artinya hanya bisa pakai Wi-Fi tetapi masih bisa dipancing menggunakan Indosat atau kartu Tri lah. Ini kebetulan kita masukkan kartu Indosat ya, jadi Indosat Ooredoo 4G, jadi sinyalnya ada 1 2 seperti itu ya, memang seperti itu. Kemudian kita coba pakai ini ya, terhubung 4G, Wi-Fi tidak kita nyalakan ya. Coba kita browsing. Nah, seperti ini nah ini, jadi untuk Xperia ini sinyalnya memang 1212 seperti itu, wajar ya, karena memang X Inter, jadi sinyalnya tidak full ya, hanya 1212 seperti ini. Lancar ya, tapi lancar. Jadi sekaligus cek speaker ya, jadi cek sinyal sekaligus cek speaker. Oke ya, untuk suara dijamin aman, tidak ada suara sember, tidak ada suara tidak ada suara gemersek di speaker ya. Oke, untuk browsing juga lancar ya. Ini menggunakan Indosat ya, tidak pakai Wi-Fi ya, Wi-Fi mati. Oke, ini kita pancing aja ya. Ini bahkan tidak perlu kita pancing ya, jadi hanya di mode pesawat nyalakan lagi, nah itu sudah muncul 4G nya. Dan jangan lupa di setting APN dulu ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke penjelasan email ya. Sebentar, kita tunjukkan nomor email dulu. Ketik bintang pagar 06. Oke ya, untuk nomor emailnya 0969 ya. Nomor email tidak full kami tampilkan di sini karena ini nanti akan menjadi video publik di YouTube ya. Untuk nomor email fullnya sudah kita kirimkan via chat atau via DM di Shopee, seperti itu ya, seperti itu. Jadi nomor email kami tunjukkan sebagai identitas dari HP itu sendiri, dan mohon ketika dilakukan video dan mohon ketika barang tiba, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, seperti itu. Oke. Kemudian kita tunjukkan
fisik ya, kita perlihatkan untuk fisiknya. Kita pastikan untuk fisik tidak ada lecet, tidak ada baret di LCD ya. Kami sarankan juga untuk membelikan pelindung layar. Kami sarankan tempered glass ya. Kami sarankan untuk memberikan pelindung layar depan tempered glass ya. Daripada hidrogel, lebih baik kami sarankan tempered glass karena lebih tebal, lebih melindungi ketika terjadi goresan atau benturan ringan seperti itu. Kemudian untuk fisik belakang juga mulus, tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Untuk kamera juga aman, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada noda, tidak ada jamur ya, baik di kaca depan atau kaca di dalam ya. Kemudian untuk fisik bagian samping juga mulus ya, ini sesuai dengan deskripsi ya. Ini ada tombol shutter kamera ya, khas Sony. Jika dipencet separuh ini nanti akan autofocus, kemudian kalau dipencet full nanti akan menjepret objek seperti itu. Ini ada tombol untuk Google Assistant ya, tombol AI Google Assistant. Kemudian ini tombol power on off beserta sensor sidik jari, tombol volume. Bagian atas ada lubang kecil mikrofon, lubang besar untuk jack audio headset ya. Kemudian di sini juga mulus, ini tempat micro SD dan SIM card. Jadi sesuai dengan deskripsi ya, ini versi Jepang, jadi satu SIM ya, satu SIM card dan satu micro SD. Untuk RAM-nya 12 GB, untuk internalnya 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian sini juga mulus ya, ada lubang untuk type C dan lubang kecil untuk mikrofon. Oke, seperti itu untuk fisiknya. Kemudian kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek dulu untuk LCD ya. Untuk LCD kita jamin sesuai dengan deskripsi ya. Tidak ada shadow bercak ya, warna merah sempurna, kemudian hijau juga sempurna, biru, hitam atau gelap, kemudian ini agak terang sedikit abu-abu. Oke, kita jamin untuk layar putih bersih, tidak ada shadow bercak, burn in ataupun tompel, green line, green screen dan sebagainya ya. Oke, gradasi. Oke, kita kembali, kita lanjut ke layar sentuh ya, atau multi sentuh dulu ya, atau multi touch ya. Ini untuk memastikan support dengan 10 jari sekaligus. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, bisa ya 10 jari. Kemudian kita lanjut ke layar sentuh ya, kita pastikan layar sentuh aman. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video sebelumnya atau di tiap video selalu kita sampaikan ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Misalkan ketika kita bepergian, jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat, jangan dimasukkan di tas yang banyak isinya. Kemudian ketika tidur juga jangan diletakkan ya, jangan disanding ketika tidur ya, karena ketika kita bepergian ya, di dalam saku yang ketat ya, nanti ketika kita duduk ataupun jongkok itu handphone akan tertekan, LCD akan tertekan, dan bisa saja timbul masalah pada LCD. Kalau kita tidur ketika kita sanding itu juga beresiko tertindih ya. Kalau kita tidur di malam hari ya, terutama kalau HP-nya kita sanding ditaruh di kasur, itu beresiko tidak sengaja tertindih dan bisa berakibat pada LCD ya, bisa berakibat shadow, burn in atau
green screen atau flicker pada LCD. Itu yang kita takutkan ya, karena harga LCD nya itu sendiri 3.500.000, sedangkan harga HP ini 4 juta, jadi sangat tidak masuk akal. Memang untuk harga spare partnya tidak masuk akal, jadi kami sarankan untuk hati-hati memposisikan handphone di dalam tas, di dalam celana, di dalam saku celana, ataupun di saat tidur ya. Lebih baik ketika tidur letakkan di atas meja seperti itu. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya. Jangan sampai over charging ya, atau over pengecasan. Misalkan dicas selama lebih dari 3 jam, intinya dicas ketika penuh dicabut seperti itu. Jangan sampai over. Biasanya dicas di malam hari ditinggal tidur ya, itu kebiasaan buruk ya. Tinggalkan kebiasaan buruk dicas ketika tidur di malam hari, pagi baru dicabut, itu jangan. Karena apa? Meskipun setiap handphone, apalagi handphone flagship seperti ini, sudah ada pengaman ya, sudah ada pengaman AutoCAD, tetapi namanya pengaman itu tetap saja bisa jebol ya, namanya perangkat elektronik. Tetap saja jika setiap hari seperti itu nanti juga bisa jebol juga. Saran dari kami ketika mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, dicas saja di pagi hari ketika kita bangun. Misalkan jam 5 pagi kita bangun lah, baru dicas, kemudian setengah 7 mau berangkat kerja dicabut, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh ya, seperti itu lebih aman daripada dicas sambil ditinggal tidur, yang bisa mengakibatkan konslet pada baterai atau pada mesin itu sendiri, dan mengakibatkan handphone mati total ya. Itu yang kita takutkan. Karena ibarat tanggul ya, ibarat tanggul di laut, kalau dihantam ombak terus menerus juga bisa jebol, seperti itu logikanya. Kemudian tips yang ketiga juga tidak kalah penting ya, terkait dengan panas ya, karena ini menggunakan Snapdragon 88 yang memang terkenal panas ya, baik itu di Xiaomi, di Samsung seperti itu, memang terkenal panas. Tetapi saya kira tidak sepanas Google Pixel ya, ataupun iPhone. Tetapi perlu diperhatikan juga terkait dengan suhu ya. Ketika memang ada pemberitahuan suhu tinggi, lebih baik hentikan pemakaian, jangan dipaksa untuk terus dipakai ya. Jadi biarkan suhu dingin dulu, baru dilanjutkan. Ada 3 hal yang menjadi catatan kami ya. Ada 3 hal yang menjadi catatan kami terkait dengan suhu ini. Jika dipakai untuk merekam video dengan durasi yang panjang ya, di atas 15 menit, atau bermain game berat ya, semisal Mobile Legends, PUBG, Free Fire di atas 15 menit, atau yang ketiga live streaming ya, entah itu live streaming di Facebook, live streaming di TikTok, Instagram dan sebagainya. Jika di atas 15 menit atau 20 menit itu biasanya handphone akan cepat panas. Dan kami sarankan jika memang beli HP ini ditujukan untuk ketiga hal tersebut, Anda wajib membeli cooler ya, atau pendingin. Jika Anda membeli HP ini untuk fotografi, videografi yang cukup panjang, cukup intens, misalkan ketika liburan bawa HP untuk merekam video yang sangat lama ya, merekam momen-momen keluarga yang sangat lama, saya sarankan untuk membeli cooler atau pendingin ya, yang biasanya ditempelkan di sini. Harganya juga terjangkau ya, di atas banyak yang sekitar 25-50 ribu, itu juga sudah bagus. Sebut saja merek nama cooler Gamen ya, itu juga bagus, bisa menurunkan suhu di bawah 20 derajat. Oke, jadi itu tips dari kami ya. Kemudian kita lanjut ke speaker, tadi sudah, kita lanjut ke mikrofon. Kita cek mikrofon bawah dulu. Halo, cek mikrofon 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Halo, cek mikrofon 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Kita cek yang atas. Halo, cek mikrofon 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3. Halo, cek mikrofon 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3. Oke ya, suara aman. Kemudian kita cek untuk
beberapa sensor ya, ini sensor 3D atau sensor giroskop. Oke, sensornya bekerja. Untuk sensor penghitung ini harus jalan, tidak memungkinkan ya, suhu tidak ada ya, tidak ada termometer. Ya, bisa membaca 134 SE, kemudian 132. Oke, angkanya berubah. Kemudian sensor cahaya, sensor akselerometer, XYZ ya, bisa membaca. Kemudian sensor proximity. Oke, kemudian sensor tekanan 974 sampai 980 ya, sensornya berfungsi. Sensor gravitasi, oke, XYZ bisa membaca. Sensor kelembapan tidak ada. Kemudian sensor sidik jari, kita masuk ke keamanan sidik jari, kita setting pola dulu. Oke, di sini ya sensornya, kita sentuh aja. Klik selesai. Coba kita matikan ya, tinggal kita sentuh aja. Oke, coba tinggal kita sentuh. Oke ya, nyala, berarti sensornya berfungsi. Kita hapus lagi ya, kita hapus lagi pola dan sidik jarinya. Untuk isang terakhir sensor NFC ya. Untuk sensor NFC kita ambil etol dulu ya, kita ambil etol, tinggal ini kita scan. 19.100 rupiah. Oke, bisa membaca saldo etol atau e-money dari Bank Mandiri. Oke, artinya NFC bekerja. Kemudian kita cek kamera ya. Ini untuk kamera ada beberapa mode ya, perlu dipahami. Di Sony itu banyak sekali mode dan tombol ya untuk kameranya. Ini kalau kita lihat ada tulisan basic, ini mode sangat basic, jadi hanya untuk QR code ya, untuk mengambil selfie, merekam video dan memindai QR code. Jadi fungsi basic ini sangat-sangat standar. Kemudian kalau kita geser, ini ada auto, kemudian auto ini otomatis ya. Jadi di auto ini kita tidak bisa setting ISO, tidak bisa setting shutter speed ya. Jadi hanya mode objek yang fokus otomatis seperti itu. Jadi settingannya terbatas juga. Di sini tidak bisa setting auto dan shutter speed ya. Kemudian di mode P ini juga semi otomatis ya. Untuk yang P ini semi otomatis. Jadi di sini kita bisa setting auto, kemudian tetapi tidak bisa setting shutter speed seperti itu ya. Kemudian kalau yang mode S ini fokus ke shutter speed ya. Jadi settingan shutter speed bisa diutak-atik di mode S.
Ini biasanya untuk mengambil objek yang bergerak, mobil bergerak, hewan bergerak, burung terbang, anak yang sedang berlari. Ini bisa diambil, bisa diatur shutter speednya seperti itu. Ini SS shutter speed ya. Kemudian kalau di M ini full manual ya. Jadi kalau di full manual ini semuanya bisa disetting entah itu ISO, cahaya yang masuk, shutter speed, dan fokusnya seperti itu. Kemudian kalau MR ini settingan favorit kita bisa disimpan di MR ini. Kita hanya ke mode basic aja, memastikan kameranya berfungsi gitu aja ya. Ini yang 1 kali, ini adalah lensa utama yang 1 kali ya, utama. Kemudian kalau 0,7 ini lensa ultrawide ya. Jadi jangkauannya lebih luas. Kemudian kalau 2,9 ini optical zoom ya, biasanya untuk makro seperti itu ya. Untuk kalau 4,4 ini optical zoom 4,4 kali. Jadi untuk foto makro ini bagus ya. Untuk lampu flash, untuk depan. Kita lihat hasilnya ya. Kita di kamera depan ini 4,4 kali optikal, kemudian 2,9 kali optikal, ini ultrawide ya. Kemudian ini lensa utama ya. Ini mode basic semua. Kita hapus lagi ya. Untuk lampu flashnya, lampu flash juga menyala ya. Saya kira cukup ya. Sekarang kita masuk ke sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya dulu dan kita cabut kartunya ya. Ini kartu saya. Jadi 1 micro SD dan 1 SIM card. Untuk packing kita menggunakan double packing ya, di luar kardus seperti ini. Di luar kardus, di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam tebal ya. Jadi di sekelilingnya kita kasih styrofoam, di bawah styrofoam, di samping sini menyeluruh styrofoam, di atasnya kita kasih styrofoam juga setebal 2 cm ya. Jadi HP tidak akan, jika di dalam pengiriman ditumpuk dengan paket-paket yang lain, itu dia tidak akan langsung menekan ke HP ya, karena di dalam masih ada rongga, dan sehingga tidak penyok ya, karena kalau penyok akan berbahaya ya. Ketika kardus penyok berarti kardus itu tidak bisa menahan beban di atasnya, dan takutnya itu langsung ke HP dan berakibat fatal pada HP itu sendiri. Sehingga kami berinisiatif memberikan tambahan styrofoam di dalam kardus ini ya, untuk lebih aman seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. HP sudah kita matikan, kita pasang sekalian.
Ini kita potong ya. Oke, packing sudah, saya kira sudah aman ya. Ini penampakan paket tampak atas seperti ini, tampak samping sini, di sini, dan di sini, di sini. Oke, sudah 30 menit lebih. Sekarang kita akan antar ke kantor pos ya. Terima kasih atas orderannya, semoga aman di pengiriman sampai dengan cepat dan aman, HP-nya bermanfaat. Amin, terima kasih.